Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kebenaran yang Didustakan. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 28 ayat 12 dan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sungguh bangkit, dan sia-sialah iman kita jika Yesus tidak dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah iman yang diwariskan oleh para rasul dan gereja kudus kepada kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Para serdadu yang ditugaskan Pilatus untuk menjaga makam Yesus atas perintah Pilatus mengalami gempa yang dahsyat saat Yesus bangkit dan batu penutup makam terguling. Mereka segera melapor kepada imam-imam kepala apa yang mereka telah alami tentang peristiwa kebangkitan itu. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita simak dan perhatikan kisah tentang kebenaran yang didustakan oleh mereka yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak manusia harus menderita dan diserahkan kepada imam-imam kepala dan disalibkan, dan bahwa ia sudah bangkit dari kematian. Itulah kesaksian para serdadu yang sampai kepada mereka. Lalu orang-orang yang menamakan penjaga kemurnian iman Yahudi itu mengarang kisah dusta yang harus disebarkan oleh para murid serdadu itu. Untuk maksud itu, mereka menyuap dan memberikan sejumlah besar uang tutup mulut kepada para serdadu. Orang-orang itu harus mengatakan kebenaran sebuah dusta bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jenazah Yesus
ketika mereka sedang tidur. Orang-orang bodoh yang telah menerima suap itu setuju saja, sekalipun akal sehat tidak bisa membuktikan itu. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita mendengar tentang tidak ada makan siang gratis? Atau pernahkah kita mendengar bahwa uang bisa menyelesaikan banyak masalah? Bukankah demi 30 keping perak Yudas Iskariot juga menyerahkan gurunya kepada imam-imam kepala? Bukankah serdadu-serdadu itu siap menjalankan tugas untuk menyebarkan kebohongan tentang peristiwa kebangkitan Yesus? Mereka harus mengatakan bahwa ketika sedang tidur, mereka melihat murid-murid Yesus mencuri jenazahnya. Orang yang sedang tidur kok bisa melihat? Mereka tidak perlu memikirkan hal itu. Yang penting ada uang yang mereka butuhkan. Tambahan pula, mereka mendapat jaminan dari para imam kepala dan tua-tua itu bahwa apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri kami, akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Uang ternyata dapat membungkam mulut orang dan membekukan hati orang, serta membutakan mata mereka. Para pemuka agama Yahudi memang tidak menghendaki tersebarnya berita kebangkitan Yesus, sebab posisi mereka akan terancam, bahwa mereka karena hal itu orang-orang Yahudi tidak akan lagi mau percaya kepada mereka sebagai pengajar dan wakil Tuhan di dunia ini. Mereka mengarang cerita tentang kebangkitan Yesus itu adalah sebuah kebohongan. Dan penginjil mencatat bahwa cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Matius bab 28 ayat 15. Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya berita tentang kebangkitan Yesus ini menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang tidak mau percaya, tetapi tidak untuk kita. Peristiwa kebangkitan menjadi peristiwa sejarah yang memiliki dampak global selama lebih dari 2000 tahun. Kita mengimani sebagai momen kemenangan atas maut dan dosa yang menjadi fondasi utama iman kita. Kebangkitan Yesus itu disaksikan, dialami oleh para rasulnya dan lebih dari 500 orang lainnya. Kebangkitan Yesus membawa perubahan untuk para murid yang tadinya penakut menjadi pemberani. Bahkan mereka siap menghadapi persekusi dan kematian. Kebangkitan Yesus bagi kita bukan hanya peristiwa masa lalu, melainkan kebenaran iman yang memberikan pengharapan, kekuatan, dan pembaruan hidup bagi kita semua. Yesus bangkit adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit bagi umatnya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kesaksian Rasul Matius telah memberikan wawasan tentang kebenaran iman kami. Tambahkanlah iman kami kepada Dia, Putramu, yang telah wafat di salib serta bangkit untuk menyelamatkan kami. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.